Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Jadi update ini adalah untuk pergerakan di hari Senin nanti ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini udah saya buat untuk mappingnya. Jadi untuk pergerakan XAUUSD memang secara minor trendnya dia masih uptrend. Yang mulai dari tanggal 7 September sampai kurang lebih 12 September atau Jumat kemarin, itu dia pergerakannya masih ditahan di atas trendline yang warna merah ini ya. Artinya di sini kalau kita perhatikan, ini pantauan pertama, kedua, ketiga, keempat, ya ini kelima. Jadi sudah 5 kali retest ke area trendline ini. Dan kalau kita perhatikan dari sini, ini dia membuat struktur harga naik. Oke, di sini dia membuat struktur harga naik. Kemudian di sini kalau kita perhatikan, dia masih coba mempertahankan kenaikannya. Nah, kalau kita ukur lagi nih, kalau kita ukur by Fibonacci dari 1703.9 dan sampai kurang lebih ke sini, ya kita ambil dari tren yang ada di sini ya. Kita ambil tren yang di sini, itu sampai 1729.38, ya, atau tertinggi dia yang Jumat kemarin. Kalau kita perhatikan di sini memang dia tertahan di area Fibo atau area golden ratio-nya itu di kurang lebih harga 61.8 sama 50 di sini. Ini ada area dimensinya dia by Fibonacci ini sendiri. Nah, ini ada di harga 1713.6 sampai kurang lebih 1716. Jadi, kalau kita perhatikan memang di sini ada low-nya dia. Nah, low-nya dia ini di 1709. 1711.6 ya di sini ya. 1711.6. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau dia mau turun, dia harus break dari tren ini, kemudian dia break dari 1717.6, 1711.6 dulu ya. Dia harus break dari sini dulu, karena ini syaratnya. Terus kalau kita perhatikan, nanti pas dia udah break 1711, maka targetnya itu ada di area breakout. Nah, area breakoutnya di mana? Area breakoutnya ada di 1709 yang di sini. Yang 1709 area supportnya dia yang terdekat. Kemudian supportnya lagi itu ada di level harga 1703. Nah, 1703 juga area supportnya dia. Di sini kalau kita tarik, di sini kalau kita tarik garis ya 1703 di sini, itu akan kita ketemukan ya area di sini yang pertama, satu dia reject, ya kan? Ini dia breakout, ini dia sideways. Jadi memang area 1703 ini juga cukup diperhitungkan oleh si buyer itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan memang dari segi DXY, saat ini DXY itu memang cenderung membuat pola turun di 1 jam. Kemudian di 4 jamnya juga kalau kita perhatikan, yang 4 jamnya memang di sini masih polanya naik. Tapi kalau kita perhatikan di sini, nah ini ada head and shoulder ya di sini ya. Nah, ini ada pola head and shoulder dari si DXY itu sendiri kalau kita perhatikan di 4 jam. Ya kan, mulai dari sini, sini, sini. Nah, gimana menurut kalian? Kira-kira menurut kalian ini polanya valid atau tidak? Ya, kalau misalkan polanya valid, berarti kan si DXY ini nantinya, dia tuh kan ada area breakout-nya kan 109.4 ya. Berarti kan kurang lebih nanti kalau ini valid, maka dia akan breakout, kemudian dia retest dulu, ya kan? Retest kembali ke 109.4, baru dia turun lagi nanti. Turunnya kemana? Mungkin dia akan break dari area support ini. Misalkan ini ada support kan, 108.3. Nah, kalau dia break dari support ini, maka terendahnya itu ada di sini. Penurunan terendahnya itu ada di 107.5 di sini. Kemudian kita perhatikan lagi, untuk support yang lumayan kuatnya juga, kalau kita lihat di sini itu ada di level harga di ini. 6.4 ya kan, cuma masih cukup panjang perjalanan si DXY ini kalau mau ke sini. Ya mungkin butuh waktu, kalau misalkan dia lagi benar-benar turun, maka butuh waktu sekitar 2 hari atau sampai 3 hari untuk si DXY-nya ini bisa sampai ke level harga 107.5 ini. Kalau ke 106 mungkin dia butuh 1 minggu ya, 1 minggu ke depan. Terhitung dari Senin sampai Jumat nanti itu. Nah, kalau misalkan si DXY-nya ini kembali turun atau dia retest, maka si XAUUSD juga akan bisa naik melanjutkan kenaikannya dan bertahan di trendline ini dengan syarat dia harus break dari 1729.38 ini, karena ini adalah high-nya dia sebelumnya.
Ya, ini adalah dia yang hari Jumat kemarin. Maka dia harus bisa break dulu dari sini. Kalau dia belum break, berarti dia tidak akan membuat higher high yang baru. Karena kalau kita perhatikan di sini, si XAUUSD cenderung membuat higher high yang baru, ya, struktur harga baru untuk melanjutkan tren yang ada. Ini minor trennya. Dan kalau kita perhatikan memang secara time frame besar ya di sini ya. Oke, di 4 jam memang di sini kalau kita lihat ada trend line. Nah, di 4 jam ini ada trend line. Dan trend line ini sudah ditembus sama si harga kalau kita lihat di sini. Nah, ini karena breakout ya kan. Ini retest, dia retestnya pas di area golden ratio ini, dia pullback di sini. Nah, maka dari itu kalau kita perhatikan di sini ada candle hammer ya, sorry. Ini ada hammer dengan volume tinggi. Jadi memang kalau saya perhatikan CXAUUSD ini cenderung naik untuk retest kembali ke 1729.3 selama dia tidak break dari 1711 ini, karena 1711 ini juga area supportnya dia atau low-nya dia sebelumnya itu. Tapi kalau misalkan dia break dari 1711 ini, maka dia akan retest kembali ke 1703 ya kan, dengan support terdekat di 1709, kemudian support jauhnya 1703 sampai kurang lebih sini 1691 kembali atau di 1688. Nah, itu untuk area supportnya dia. Nah, dia harus bisa bertahan nih di atas trendline minor ini. Ya, selama dia tidak bertahan di atas trendline minor ini, maka harga akan turun kembali ke bawah. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas trendline minor ini dan dia bisa break dari 1729 atau 1730, maka targetnya itu ada di sini. 1739 sampai 1740. Kemudian ada 1746. Depan tertinggi itu ada 1762. Tapi ini dibutuh mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari kalau dia mau ke sini begitu. Jadi ini ada estimasi kalau misalkan dia mau naik. Tapi target dekatnya dia di sini, sini sama sini. Begitu. Kalau dia turun target dekatnya itu ada di sini. 1 2 ya kan. 3 di sini. 1690. Begitu. Memang kalau saya perhatikan harganya itu lebih cenderung untuk naik ke atas. Karena kalau kita lihat di sini DXY juga membuat pola turun. Artinya kalau DXY turun dan tidak berhasil break dari 109, maka XAUUSD itu ada harapan untuk naik ke atas, retest kembali ke 1729 dan tertingginya itu di 1739 sampai 1746 begitu. Jadi walaupun saya analisa dua arah, tapi saya tetap punyain kecenderungan harga bergerak, yaitu harga bergeraknya itu cenderung ke atas begitu. Oke, jadi silakan kalian sesuaikan kembali dengan analisa kalian masing-masing. Mohon maaf jika memang ada salah dalam pembuatan video ini. Semoga apa yang saya buat di sini itu bisa memberikan kalian pelajaran. Ya, bisa kalian juga bisa belajar dari video ini cara melihat mapping atau cara membaca candle dan cara membaca volume. Begitu. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian bagian juga trading di XAUUSD, oke? Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau misalkan kalian ada pandangan lain, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar dan sesuaikan kembali dengan pandangan dan juga analisa kalian masing-masing. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.